Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 182190 kelas E. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Smart City. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu Smart City? Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Nah, Smart City merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar atau smart dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, kita masuk ke definisi dari Smart City. Definisi pertama menurut Andrea Cariglau, Chiara Delbo, dan Peter Nitschke dalam bukunya Smart Cities in Europe tahun 2009. Smart City adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Dengan memanajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, kemudian definisi Smart City menurut Iputu Agus Eka Pratama, Smart tahun 2014. Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Kemudian menurut Boyd Cohen, tahun 2014, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan. Semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Menurut Hendro Mulyarto tahun 2015, Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Kemudian masuk ke awal terciptanya konsep dari Smart City. Konsep Smart City awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Sebelumnya, berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama Digital City. Smart City menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan yang lebih efisien. Versi IBM, Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Kemudian, konsep dari Smart City. Ada 5 konsep dari Smart City. Yang pertama, sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. Yang ketiga, Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Yang keempat, Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. Yang terakhir,
Penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya saling berhubungan dan efisien. Kemudian, ciri-ciri penting dari smart city. Kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari Smart City. Menurut Howe, Lei, dan Yan tahun 2012, terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri dari Smart City, yaitu yang pertama, interkoneksi antara bagian perkotaan. Yang kedua, integrasi sistem informasi perkotaan. Yang ketiga, manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Dan yang terakhir adalah aplikasi ICT atau Information and Communication Technology terbaru. Nah, yang pertama, interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart City menggabungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang. Dengan demikian, interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud. Yang kedua, integrasi sistem informasi perkotaan. Hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Yang ketiga, manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan, serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk menjalankan perkotaan terbaik. Yang terakhir yaitu aplikasi ICT atau Information and Communication Technology terbaru. Smart City teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi gerakan pembangunan perkotaan. Kemudian kita masuk ke target Smart City. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Yang kedua, sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengolahan gedung. Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, IT, sosial, dan bisnis, infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. Yang keempat, Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. Kemudian target terakhir yaitu penggunaan smart computing untuk membuat Smart City dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan, dan efisien. Kemudian kita masuk ke 6 SMART Principle, yaitu ada Smart Economy, Smart Mobility, Smart Society, Smart Environment, Smart Life, dan Smart Government. Nah, yang pertama kita masuk ke Smart Economy. Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah, kota, atau negara. Pengolahan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian Smart City pada bagian Smart Economy meliputi dua hal, yakni proses inovasi dan kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya di suatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Smart economy mencakup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi-inovasi yang baru yang akan dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi-inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Kemudian kita masuk ke indikator dari smart economy. Indikator dari smart economy yang pertama yaitu touch point atau adanya titik temu antara produsen dan konsumen. Yang kedua, ekspansi pasar, adanya perluasan pasar untuk produk-produk daerah. Yang ketiga, adanya kanal distribusi. Yang keempat, biaya operasi yang rendah. Yang kelima, rantai pasokan. Indikator tersebut menjadi sebuah target untuk dicapai dengan suatu cara-cara cerdas. Tentunya kalau ada target pastinya ada baseline atau kondisi aktual atau problem, di mana selisih antara target dan baseline akan melahirkan inisiatif-inisiatif program. Langkah awal memulai kota cerdas adalah susun master plan smart city dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang teknologi informasi. Kemudian kita masuk ke smart mobility. Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalnya macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Kunci dari smart mobility ada 3, yaitu yang pertama responsif, berarti cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan kota. Yang kedua inovatif, yaitu kemampuan dalam penerapan kreativitas dalam memecahkan masalah perkotaan dan menemukan peluang-peluang dalam masalah tersebut. Yang ketiga yaitu kompetitif, berarti mampu menjadi pilihan utama dari berbagai pilihan yang ada dalam pemecahan permasalahan perkotaan. Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan pemukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Dalam ketersediaan sarana atau prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita masuk ke Smart Society. Smart Society merupakan dimensi yang membahas interaksi antara manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis dengan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Sasaran dari Smart Society adalah agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan 3 elemen di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan. Contoh strategi dalam komunitas warga yaitu pembangunan platform interaksi sosial yang ramah dengan kanal media sosial yang informatif, interaktif, dan edukatif, menyelenggarakan literasi digital yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal, membangun taman ruang publik yang layak. Yang kedua, ekosistem pembelajaran. Contoh strateginya yaitu memperluas pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pelayanan pendidikan, melakukan integrasi peran sekolah, anak didik, dan orang tua pada layanan pendidikan dan pendidikan karakter secara digital. Ketiga, menyediakan buku digital dan layanan perpustakaan digital.
Keempat, membangun e-library yang terintegrasi antar perpustakaan yang ada di kabupaten. Yang kelima, meningkatkan kapasitas masyarakat dan literasi digital oleh warga. Yang ketiga, sistem keamanan. Contoh strateginya yaitu pembangunan sistem pelayanan laporan pelanggaran peraturan daerah, situasi darurat, bencana alam, serta kebakaran. Kedua, menyediakan sistem call center dan sistem fast response. Yang ketiga, pemasangan CCTV dan EWS di kawasan risiko bencana. Kemudian kita masuk ke smart environment. Smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment, perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor network dan wireless sensor network, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database system, mobile computing, sistem operasi, parallel computing, recognition seperti face recognition dan image recognition, image processing, intelligence transport system, dan beragam teknologi lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk ke prinsip dasar smart environment. Konsep smart environment ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penyerapan konsep smart city, yaitu keindahan. Keindahan ini dapat berupa fisik maupun non-fisik. Kedua, visual. Visual dapat dikategorikan sebagai pemandangan atau penataan yang rapi dan efisien. Ketiga, bermanfaat. Memiliki dampak yang positif bagi masyarakat atau lingkungan yang lain. Terakhir, komitmen. Kebersihan adalah faktor utama untuk terwujudnya lingkungan pintar, sehingga butuh komitmen untuk menjaga dan merawat fasilitas lingkungan tersebut. Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang, mensyaratkan 30% dari lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang publik terbuka hijau, baik private ataupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Kemudian kita masuk ke Smart Life. Pada Smart Life, terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengolahan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan Smart Living, terdapat 3 buah subbagian yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat, atau bebas dari konten pornografi, kekerasan melalui sistem filtering atau proxy, CCTV yang terpasang di tempat umum, dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas. Yang kedua, penyediaan sarana, prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif, memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile. Yang terakhir, infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT atau SDM yang kompeten. Saat ini, konsep Smart Life memang sedang diterapkan oleh banyak pengembang perumahan. Ini dikarenakan gaya hidup praktis memang dianggap mampu untuk menjawab kebutuhan akan perumahan mengingat kondisi perumahan dan tata ruang saat ini yang semakin sempit. Konsep Smart Life adalah solusi yang tepat untuk gaya hidup modern saat ini. Salah satu gaya hidup yang diterapkan adalah Green Lifestyle, yang diyakini akan dapat memberikan kehidupan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan dan generasi mendatang.
Selanjutnya masuk ke Smart Government. Smart Government merupakan bagian atau dimensi pada Smart City yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Smart Government terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online. Kedua, peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi Smart City dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik seperti pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Penyediaan layanan administrasi keuangan atau pembayaran yang efektif, hemat waktu dan otomatis, seperti pembayaran listrik, air, dan lain-lain. Dan adanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik. Yang terakhir, adanya transparansi di dalam pemerintahan sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas. Konsep Smart Government menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu badan atau instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien. Contohnya adalah realisasi IKTP di Indonesia. Kemudian, prinsip dasar dari acuan penerapan Smart City. Konsep Smart Government memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep Smart City, yaitu 1. Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat. 2. Meningkatkan operasional agar lebih efisien. 3. Meningkatkan manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. 4. Membuat sistem database yang dapat diakses secara umum. 5. Mengelola informasi data yang up-to-date atau real-time. Yang keenam, menggunakan teknologi yang mutakhir. Dan yang terakhir, adanya koordinasi antara stakeholders. Kemudian, penerapan Smart City. Smart City merupakan konsep pembangunan suatu negara, daerah, ataupun kota yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Holmes tahun 2010, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan penerapan Smart City, yaitu pertama, pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer seperti perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak seperti atau software, adanya koneksi jaringan komputer merupakan hal yang sangat penting di dalam upaya penerapan Smart City pada suatu negara, daerah, ataupun kota, karena dengan jaringan internet akan mempermudah segala aktivitas komunikasi, transfer data, penyajian informasi, serta kemudahan dalam pelayanan publik. Yang kedua, keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Dalam penerapan konsep Smart City, keterbukaan informasi menjadi faktor penting karena dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi, maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dari sistem yang telah dirancang untuk mendidik masyarakat menjadi pintar. Kemudian, dalam menerapkan konsep Smart City, diperlukan juga stimulasi di bidang ekonomi seperti menciptakan lahan bisnis berbasis online, menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Pengembangan inovasi-inovasi dalam sisi teknologi informasi yang baru akan membuat suatu negara, daerah, atau kota akan mudah dalam menerapkan konsep Smart City. Kreativitas masyarakat perlu ditingkatkan sebagai penunjang penerapan konsep Smart City karena output dari Smart City adalah
terciptanya pelayanan yang baik, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dengan ditingkatkannya kreativitas masyarakat, maka akan berimplikasi pada pengembangan inovasi yang terus dilakukan yang dihasilkan dari ide-ide kreatif dari masyarakat. Kemudian, stimulasi terhadap sisi enterprise dan kewirausahaan. Syarat lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep Smart City adalah dengan stimulasi dari sisi enterprise atau bisnis dan kewirausahaan. Salah satu metode stimulasinya adalah dengan memberikan modal kepada setiap usaha kecil menengah atau UKM, kemudian melalui pendidikan. Selain menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi, juga menumbuhkan mental pengusaha kepada setiap peserta didiknya. Kemudian, tatanan pemerintahan yang lebih partisipatif dan demokrasi. Dalam menerapkan konsep Smart City, maka diharapkan pemerintah semakin terbuka dan lebih partisipatif terhadap aspirasi masyarakat. Dan juga pemerintah diharapkan mampu untuk memperbaiki penerapan demokrasinya, sehingga akan dengan menerapkan dua hal ini akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Dengan pemerintahan yang stabil, maka akan semakin cepat pula konsep Smart City akan diwujudkan. Nah, terakhir, keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam penerapan konsep Smart City, ketiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi harus seimbang, karena ketiga faktor tersebut akan mempermudah mengimplementasikan konsep Smart City. Metode untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut adalah dengan memanfaatkan kekuasaan untuk membuat regulasi yang mengarah kepada penyeimbang ketiga aspek tersebut. Kemudian kita masuk ke faktor terwujudnya Smart City. Banyak faktor yang membuat Smart City ini menjadi sukses di beberapa negara berkembang. Selain inisiatif yang membuat Smart City ini berhasil, faktor lain yaitu yang pertama, manajemen dan organisasi. Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang terstruktur agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar, seimbang, dan baik. Dalam hal ini, faktor organisasi dan manajemen merupakan faktor yang menentukan kemajuan terciptanya Smart City. Karena manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang akan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, yaitu teknologi. Sebuah Smart City sangat bergantung pada smart computing. Smart computing mengacu pada generasi baru hardware, software, dan jaringan teknologi yang menyediakan sistem IT yang real-time. Dengan analisis yang baik dan secara mendalam dapat membantu penduduk membuat keputusan yang lebih pintar, yang diiringi dengan tindakan yang dapat mengoptimalkan proses bisnis. Teknologi informasi merupakan sebuah pendorong utama bagi inisiatif Smart City. Proyek pembangunan Smart City dengan mengacu pada teknologi informasi dapat mengubah sejumlah peluang yang potensial. Mereka dapat meningkatkan manajemen dan fungsi kota. Namun, meskipun banyak manfaat dari teknologi tersebut, dampaknya masih belum terlihat jelas karena terdapat kesenjangan sosial bagi penduduk yang tinggal di pedesaan yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Maka dari itu, pemerintah kota harus banyak mempertimbangkan faktor-faktor tertentu ketika mengimplementasikan teknologi informasi yang berkaitan dengan sumber daya, kapasitas, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan sosial nantinya. Kemudian itu ketiga, pemerintahan. Beberapa kota di negara berkembang sudah memulai proyek pembangunan Smart City yang inisiatif. Proyek ini disebut dengan inisiatif Smart City untuk melayani warga dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, beberapa kota telah merasakan peningkatan kebutuhan pemerintahan untuk mengelola proyek. Dukungan dari pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk kemajuan Smart City, karena tanpa dukungan dari pemerintah, impian untuk mewujudkan Smart City akan sulit untuk diwujudkan. Yang keempat yaitu kebijakan.
Perpindahan dari sebuah kota biasa menjadi smart city memerlukan interaksi komponen teknologi dengan politik dan kelembagaan. Komponen politik mewakili berbagai elemen dan tekanan eksternal, seperti kebijakan politik yang mungkin mempengaruhi ide dari pembuatan smart city. Konteks kebijakan sangat penting bagi pemahaman dan dari penggunaan sistem informasi. Pemerintah yang inovatif yang ikut serta dalam membangun smart city menekankan perubahan dalam suatu kebijakan. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya smart city karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan dulu mulai ditinggalkan. Proyek Smart City berdampak pada kualitas hidup warga dengan tujuan menjadikan sebuah kota menjadi lebih efisien. Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, serta menjadi kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya Smart City. Kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat smart city. Karena smart city dibangun berdasarkan infrastruktur ICT seperti Wi-Fi dan hotspot. Pembangunan infrastruktur ICT merupakan hal yang mendasar dalam melakukan pembangunan smart city. Pembangunan infrastruktur tergantung pada beberapa faktor yang terkait untuk kinerja dan ketersediaannya. Terakhir yaitu lingkungan. Faktor lingkungan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kemajuan dari smart city karena nantinya lingkungan sebuah kota menggunakan teknologi dalam menjalani kelangsungan hidup masyarakatnya. Kemudian ada satu lagi yang paling penting yaitu ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama dari Smart City. Sebuah kota dengan daya saing ekonomi yang tinggi dianggap memiliki salah satu sifat Smart City. Faktor ekonomi termasuk salah satu daya saing inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas dari kota tersebut. Nah, kita masuk ke dalam 7 hal yang mengalami perubahan sejak adanya Smart City. Yang pertama yaitu infrastruktur yang lebih baik. Smart City tentu saja membutuhkan sokongan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta berbagai fasilitas publik menjadi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Infrastruktur ini berhubungan langsung dengan mobilitas yang diharapkan. Perlu diingat bahwa infrastruktur tidak hanya terbatas pada pembangunan gedung, namun juga perbaikan sistem transportasi lengkap dengan lajurnya. Pembangunan infrastruktur teknologi yang akan mengintegrasikan berbagai lini pelayanan hingga infrastruktur lain yang bisa dirasakan publik secara langsung. Yang kedua, semakin banyak kebutuhan tenaga ahli. Dengan keberadaannya Smart City, otomatis kebutuhan tenaga ahli jumlahnya semakin banyak. Berbagai fasilitas yang bersifat jaringan membutuhkan penanganan dan perawatan yang kontinu. Dengan hal ini, Smart City sangat berperan dalam memperluas lapangan pekerjaan. Apalagi tenaga ahli di sini tidak hanya berperan dalam bidang pengembangan, namun juga ikut berproses dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu publik tahu kinerja pemerintahan. Transparansi adalah salah satu keunggulan dari terwujudnya Smart City. Kinerja pemerintah bisa dilihat secara langsung bahkan dikawal oleh publik. Akuntabilitas ini merupakan kunci utama sehingga Smart City berjalan di jalan yang seharusnya. Kehadiran publik akan menjadi kontrol kinerja pemerintah yang bersifat konstruktif sehingga semakin kondusif. Yang keempat, meningkatnya produktivitas dan pelayanan pemerintah. Poin ini masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Kontrol dari masyarakat otomatis membuat standar kinerja masing-masing institusi menjadi semakin tinggi. Sekecil apapun kesalahan yang dibuat, sedangkan publik bisa melakukan cross-check, bisa menghasilkan penilaian buruk. Dari sinilah kemudian Smart City mendorong untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan dari pemerintah. Apalagi jumlah pelayanan birokratis yang bersentuhan dengan publik tidaklah sedikit. Yang kelima, efisien dalam pengelolaan pemerintahan dan aset negara.
aset daerah. Penerapan Smart City memungkinkan pengelolaan yang lebih optimal, efisiensi dalam pengelolaan pemerintah, sekaligus inventarisasi aset daerah semakin mudah untuk dilakukan. Selain itu, sistem yang mengikat Smart City juga bersifat fleksibel, sehingga apabila sewaktu-waktu ada perubahan karena tuntutan perubahan zaman, antisipasinya bisa lebih cepat dilakukan. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup warga. Smart City berorientasi pada kemudahan bagi setiap orang yang dilingkupinya, termasuk dalam hal ini warga masyarakat. Keberadaan Smart City akan meningkatkan kualitas hidup warga sebab berbagai infrastruktur yang dibuat hingga pelayanan lain berorientasi modern. Misalnya dengan kemudahan akses transportasi, tercukupinya kebutuhan dasar dan pendukung, hingga pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Yang terakhir, partisipasi masyarakat aktif dan makin kritis dengan kinerja pemerintah. Smart City bukanlah kota pasif, justru kota ini membutuhkan urin pendapat dari semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya. Masyarakat bisa aktif memberikan masukan untuk membuat Smart City semakin baik ke depannya. Pun apabila di perjalanannya nampak bahwa kinerja pemerintah tidak sesuai jalur, pendapat kritis juga bisa disalurkan. Perubahan-perubahan berkat kehadiran Smart City memang diarahkan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang semakin baik. Baik itu melalui integrasi sistem, efisiensi birokrasi, akses fasilitas, hingga peningkatan kualitas hidup warga. Tentu kedepannya akan ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi. Smart City sudah disiapkan untuk menghadapi berbagai hal tersebut. Sistem Smart City dibuat dengan Sistem Smart City dibuat dengan memperhatikan perubahan zaman serta tidak mengesampingkan aspek lingkungan. Nah, beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan konsep Smart City. Yang pertama adalah Jakarta. Pada tahun 2015, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi meluncurkan program Smart City. Keberadaannya diklaim makin mempermudah kinerja aparat Pemprov agar lebih cepat merespon keluhan warga. Warga dapat mengakses smartcity.jakarta.go.id. Smart City juga menyediakan informasi setiap hari tentang headway atau jarak antar bus, baik saat jam sibuk maupun tidak, sehingga manajemen lalu lintas bus tidak bisa tepat waktu. Portal ini juga digunakan untuk memonitor banjir, truk sampah, mesin berat, dan lain sebagainya. Selain itu, ada aplikasi yang digunakan secara dua arah. Masyarakat mampu menyampaikan aspirasi melalui pengaduan real time. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti GoFood, Zomato, dan Google Transit. Yang kedua, Bandung. Pemerintah Kota Bandung meluncurkan portal terintegrasi yang berisi semua layanan dan informasi terpadu. Layanan tersebut dapat diakses di smartcity.bandung.go.id. Ada pula aplikasi di bidang kependudukan yang dinamakan e-Punten. Aplikasi ini ditujukan untuk warga pendatang yang tinggal sementara di Kota Bandung tanpa mengubah kartu tanda penduduk. Selain itu, Pemkot Bandung juga meluncurkan layanan Command Center. Layanan ini merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik yang menyediakan berbagai informasi di lingkup pemerintahan. Ada pula aplikasi perpaduan online yang bersifat dua arah serta call center tanggap darurat. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui forum dengan berbagai topik yang tersedia. Yang ketiga, Semarang. Selain Jakarta dan Bandung, Semarang juga meluncurkan program Smart City yang dapat diakses di smartcity.semarangkota.go.id. Bahkan, Pemkot Semarang sudah mengoperasikan Situation Room yang berfungsi sebagai pusat integrasi kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Semarang. Melalui ruangan ini, setiap pelayanan dan pembangunan secara real time akan terpantau, termasuk data-data statistik terkait. Selain itu,
Ruangan ini difungsikan untuk memantau kondisi lalu lintas, mendeteksi wilayah banjir, mengontrol kecepatan armada BRT Trans Semarang, sehingga memantau harga pokok di pasar. Lebih lanjut, layanan di ruangan ini juga dapat digunakan untuk memantau kondisi keamanan, melihat peta tata ruang kota, serta melacak keberadaan truk pengangkut sampah. Ada pula aplikasi atau layanan yang berisi info pariwisata Kota Semarang. Aplikasi ini memberikan berbagai informasi serta panduan tentang info pusat belanja, destinasi wisata, transportasi, dan lain-lainnya. Yang terakhir, Surabaya. Beragam layanan terintegrasi dengan teknologi seperti e-health yang merupakan aplikasi pendaftaran di puskesmas maupun rumah sakit. Ada pula e-kios yang mempermudah masyarakat dalam mengurus pendaftaran perizinan. Lalu Solid Waste Transportation atau SWAT atau Sistem Manajemen Pengangkutan Sampah. Sistem ini berguna untuk mengidentifikasi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA, identifikasi sumber sampah, optimalisasi rute pengangkutan, hingga efektivitas pemakaian BBM. Selain layanan tersebut, Pemkot Surabaya juga memiliki beberapa inovasi lain dalam mengintegrasikan layanan teknologi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Baiklah, demikian penjelasan mengenai Smart City. Terima kasih telah menonton, semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.